Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nisa Deseptihani, NPM 2410310500068, kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas 20 soal tentang statistik dasar. Yuk kita simak. Oke teman-teman, untuk nomor pertama tentang median. Terdapat data 8, 10, 11, 14, 15, 18. Tentukan nilai dari data tersebut. Perlu kita ketahui bahwa rumus mencari median yaitu XR tambah D dalam kurung XR tambah 1 min XR. Berarti kita yang pertama itu menentukan letak dari Q2, karena median itu kan Q2. Nah, untuk mencari letak Q2 kita menggunakan rumus ini. Q2 sama dengan 2N plus 1 dibagi 4. 2, N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 1 dibagi 4. 2, kita hitung dulu. 6 tambah 1, 7. 7 dikali 2, 14. 14 dibagi 4, sama dengan 3,5. Perlu kita ketahui bahwa 3 di sini itu disebutnya R dan 5 disebutnya D untuk disubstitusikan ke rumus ini. Selanjutnya setelah mencari letak, kita mencari nilai Q2. Nilai Q2 kita masukkan ke rumus XR. R-nya berapa? 3. Berarti X ketiga itu berapa? 1, 2, 3, 11. Berarti Q2 sama dengan 11 ditambah, kita lihat D-nya. D-nya berapa? 5. Berarti kalau misal dia koma, berarti menjadi 0,5. 0,5. Dalam kurung XR tambah 1. R-nya berapa tadi? 3. Tambah 1 berarti jadi 4. Berarti kita lihat X keempat itu berapa? 1, 2, 3, 4. 14 dikurangin XR 11. Sama dengan 11 ditambah 0,5. 14 dikurangin 11 itu 3. Berarti kita kalikan 3. Kita hitung dulu yang perkalian. 0,5 dikali 3 berapa? 1,5. Dijumlahkan 11 ditambah 1,5 itu menjadi 12,5. Segini hasilnya. Jadi nilai median dari data tersebut yaitu 12,5. Oke teman-teman, selanjutnya kita mencari median dari data kelompok. Terdapat interval seperti yang ditunjukkan. Kita mencari median dari interval tersebut. Pertama, kita mencari dulu letak dari Q2 sama. Mencari letak Q2 berarti Q2 sama dengan 2 dikali totalnya berapa? 40 tambah 1 dibagi 4. Menjadi 41 dikali 2, 82 dibagi 4. 82 dibagi 4 yaitu 20,5. Kita lihat dari frekuensi ini, mana sih yang data ke 20,5 ini ada di mana? 4 tambah 6, 10, 10 tambah 10, ini masih 20, otomatis 20,5 itu ada di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus ini, nilai dari Q2 sama dengan B. B itu adalah batas bawah dari yang sudah kita cari ini. Ini kan batas bawahnya berarti karena dia 70 berarti tepi bawah teman-teman, tepi bawah dari 70 berarti 69,5. Karena apa? 70 dikurangin 0,5 menjadi 69,5. Berarti kita tulis 69,5 ditambah 2 dikali N-nya berapa? 40. Ini M. Total dari banyaknya frekuensi dibagi 4 dikurangin CF. CF itu apa? CF itu adalah kumulatif frekuensi. Jadi data yang ada di sini kita jumlahkan. Ada berapa? Ada 20. Jadi kayak data frekuensi sebelum yang 12 ini. Berarti ada berapa? 20. Berarti 20. Y itu apa? Y itu panjang kelas. Jadi panjang kelas dari 40 ke 49 itu caranya
tepi bawah dari 40 kan 39,5. Dikurangin 49 tepi atasnya, yaitu untuk mencari panjang kelas itu tepi atas dikurangin tepi bawah. Berarti tepi atasnya berapa yang ini? Tepi atasnya berarti 49,5 dikurangin 40 tepi bawahnya berapa? 39,5. Akan menjadi 49,5 dikurangi 39,5 itu 10. Berarti ini W-nya itu 10, panjang kelasnya 10 dikali 10. Kita hitung dulu yang ini, yang sebelah sini 69,5 ditambah 2 dikali 40, 80. 80 dibagi 4 itu 20. 20 dikurangi 20, 0. 0 dikali 0 akan menjadi 0. Berarti ditambah 0. Maka hasilnya menjadi 69,5. Selanjutnya teman-teman, materi kata-kata tunggal. Mencari kata-kata tunggal dari data 8, 10, 11, 14, 15, 18. Kita mencari kata-kata dari data tersebut dengan rumus jumlah dari XI dibagi N. Langkah pertama kita jumlahkan dulu ini semua. Dijumlahkan, hasilnya yaitu 76. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Jadi X bar sama dengan 76 dibagi 6, yaitu 12,66. Seperti itu teman-teman. Jadi caranya dijumlahkan semua datanya dibagi banyaknya data atau M. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu materi kata-kata kelompok. Mencari kata-kata kelompok dengan interval 12-14, 9-11, 6-8, dan 3-5 dengan frekuensi 2, 6, 8, dan 4. Untuk mencari kata-kata dari kelompok menggunakan rumus ini. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi M. Pertama kita mencari dulu, ini tuh nilai N-nya. N itu apa? N itu adalah total dari semua frekuensi dijumlahkan menjadi 20. Kita untuk disubstitusikan ke rumus, kita harus mencari nilai dari sigma Xi dan sigma Xi. Sigma Fi Xi. Pertama kita mencari Xi-nya. Gimana sih cara mencari Xi? Kita lihat dari interval ini 12 sampai 14. Nilai tengahnya itu berapa? Bisa menggunakan rumus 12 ditambah 14 dibagi 2. 12 tambah 14, 26 dibagi 2 sama dengan 13. Berarti Xi dari interval ini berarti 13. Seterusnya juga sama, 9 tambah 11 dibagi 2. 9 tambah 11 dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. Berarti ini 10. 6 tambah 8, 14 dibagi 2, 7. 3 tambah 5, 8 dibagi 2, 4. Nah, udah ketemu nih Xi-nya. Selanjutnya, kita tinggal Fi Xi. Kita lihat dulu nih, Fi X-nya berapa? Fi dikali Xi. Fi dikali Xi, 13 dikali 2, 26, 10 dikali 6, 60, 7 dikali 8, 56, 4 kali 4, 16. Kita jumlahkan nih teman-teman untuk mencari sigma. Sigma itu total dari semuanya. Jadi hasilnya 158. Nah, kita masukinlah ke rumus ini. X bar sama dengan sigma Fi Xi. Udah ketemu nih sigma Fi Xi nya ini nih. 158 dibagi N. N nya berapa tadi? 20. Maka hasilnya menjadi 7,9. Jadi kata-kata kelompok dari interval ini yaitu 7,9. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi modus dari data kelompok. Mencari modus data kelompok. Terdapat interval seperti yang ditunjukkan. Kita menggunakan rumus MO sama dengan B ditambah D1 per D1 tambah D2
dikali W atau panjang kelas. Kita pertama mencari dulu modusnya. Kita lihat dari data ini, mana yang mempunyai frekuensi paling banyak, yaitu 15 kan teman-teman? 15. Selanjutnya kita mencari D1. D1, apa itu D1? D1 itu pengurangan dari frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya ya teman-teman. Berarti menjadi 15 dikurangin 12 sama dengan 3. Untuk D2 itu dengan setelahnya, dikurangin dengan frekuensi setelahnya. Berarti 15 dikurangin 10, hasilnya 5. Nah, kita masukinlah ke rumus. MO sama dengan B. B itu apa? Tepi bawah dari modus. Berapa tepi bawahnya berarti? 69,5. 69,5 ditambah D1-nya berapa? 3 per 3 tambah D2-nya 5. W-nya berapa? Panjang kelasnya berapa? Dari 40 ke 49. Kita bisa menggunakan rumus W sama dengan tepi atas dari 49 itu 49,5 dikurangin tepi bawah dari 40 39,5. 49,5 dikurangin 39,5 hasilnya 10. Berarti panjang kelasnya berarti dikali 10. 69,5 ditambah 3 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah hasilnya yaitu menjadi 73,25. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi rata-rata kombinasi. Terdapat soal, di kelas A rata-rata nilai MTK dari 20 siswa adalah 75. Di kelas B rata-rata nilai MTK dari 30 siswa adalah 80. Berapakah rata-rata gabungan nilai MTK dari seluruh siswa di kedua kelas tersebut? Pertama, kita lihat dulu nih, kita tuliskan dulu apa aja sih yang diketahui dari soal tersebut. Kita lihat N1, berapa banyak N1 dari kelas A? 75. Kita lihat N1 banyak dari kelas A yaitu 20, berarti 20. Untuk X bar 1, kita lihat dari 20 siswa rata-ratanya berapa? 75. N2 dari kelas B, berapa jumlah siswanya? 30, berarti N2-nya 30 dan X bar dari kelas B itu berapa? 80. Kita masukkan ke rumus ini, X bar-nya 2 kali, N1-nya berapa? 20 dikali 30, 20 dikali 75 ditambah 30 dikali 80 dibagi N1 tambah N2, 20 tambah 30 tambah sama dengan 20 dikali 75 itu 1500 ditambah 30 kali 80 2400 dibagi dengan 20 tambah 30 50. Hasilnya menjadi 1900 dibagi 50 sama dengan 78. Nah, jadi nilai rata-rata kombinasi atau rata-rata gabungan dari kelas A dan B yaitu 78. Oke teman-teman, soal selanjutnya yaitu mencari rata-rata geometrik. Terdapat soal, seorang berinvestor selama 3 tahun dengan tingkat pertumbuhan sebagai berikut. Tahun ke-1 naik 10%, tahun kedua naik 20%, dan tahun ketiga naik 15%. Nah, untuk ininya berarti menjadi 1 ditambah 10% sama dengan 1,1, 1 tambah 20% sama dengan 1,2, dan 1 tambah 15% akan menjadi 1,15. Untuk rumus rata-rata geometrik yaitu akar dari X1 dikali X2 dikali seterusnya sampai Xn. Dengan akarnya itu
N-nya, banyak datanya. Nah, berarti kita dimasukkan ke rumus X bar geometrik sama dengan akar dari, kita masukin data ini 1,1 dikali 1,2 dikali 1,15 dengan disininya 3. Kenapa 3? Karena kita punya datanya itu 3. Sama dengan akar dari 0,518. Dengan hasil akar dari 1,518 sama dengan, jika diakar pangkatkan 3 menjadi 1,15. Kurang lebih seperti itu teman-teman, jika diinikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang varians data tunggal. Terdapat data 12, 11, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 2. Nah, kita akan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma dari XI min X bar kuadrat min per N min 1. Pertama-tama kita mencari dulu lah X barnya. X bar berapa? X bar sama dengan, kita totalkan semua, 12 tambah 11 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2 dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10. Kita totalkan semuanya. Ini menjadi 70 dibagi 10 sama dengan 7. Kita udah ketemu nih teman-teman bahwa X bar-nya itu 7. Kita akan udah ketemu kita X bar-nya 7, kita tulis ya teman-teman. 7. Kita hapus karena kita akan membuat suatu tabel. Kita tulis ininya X, I, kita tulis dulu 12, 11, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4. X bar kuadrat. Nah, kita akan mencari XI min X bar. X bar berapa? 7. 12 dikurangin 7 dari segini. Selanjutnya kita akan mencari XI min X bar kuadrat. XI min X bar kuadrat. Kita kuadratkan. 5 dikuadratkan 25, 16, 4, 1, 0, 1, 1, 4, 9, 25. Jadi 86. Nah, kita sudah ketemu nih teman-teman, XI min X bar kuadratnya itu 86. Kita masukkan ke rumus X kuadrat sama dengan, tadi berapa? 86 dibagi N berapa? 10 kurangin 1. Berarti sama dengan 86 dibagi 9 sama dengan 9,5. Jadi varian dari data tunggal data yang ini itu hasilnya yaitu 9,5. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jangkauan antar kuartil. Diberikan data seperti berikut, kita akan menggunakan rumus Q3 dikurangin Q1, di mana untuk mencari Q-nya itu sama seperti rumus sebelumnya, XR ditambah D, XR plus 1 min XR. Pertama-tama, kita akan mencari letak dari Q3. Letaknya berarti sama dengan 3 dikali N-nya berapa? 90 tambah 1 dibagi 4. 3 dikali 91 dibagi 4. Hasilnya yaitu 273 dibagi 4 sama dengan 68,25, di mana 68-nya itu kita sebut R dan 25-nya itu kita sebut D. Nah, sudah mencari letak, berarti kita akan mencari nilai dari nilai dari Q3.
Masukkan ke rumus ini, XR-nya berapa? 68. X dari 68 ditambah D-nya berapa? 0,25 dalam kurung X dari 68 tambah 1, 69. X dari 69 dikurangin X 68. X 68 kita cari teman-teman, dijumlahkan di sini. Kita cari teman-teman, data ke 68 itu ada di mana sih? Kalau kita hitung, datanya tuh 68 itu ada di sini. Nah, jumlahkan. Nah, ini tuh data 68 tuh ada di sini ya, teman-teman. Berarti kita tulis ini berapa? 19 ditambah 0,25. Ini berapa berarti? 19 dikurangin data ke 68-nya juga ada di 19. Berarti 19 sama dengan 19 ditambah 19 dikurangi 19, 0. 0 dikali 0,25 hasilnya 0. Otomatis 19 tambah 0 sama dengan 19. Kita udah nemu nih teman-teman. Q3-nya yaitu 19. Kita tulis Q3 sama dengan 19. Kita hapus. Selanjutnya kita akan mencari Q1. Q1 sama dengan 1. Datanya berapa? N-nya 90 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 91 dibagi 4 hasilnya itu 22,75, di mana 22 itu kita sebut R dan 75 ini kita sebut D. Nilai Q2 nilai dari Q1 sama dengan X dari R berapa? 22 ditambah D-nya berapa? 0,75. XR tambah 1, 22 tambah 1, X 2, 3 dikurangin X 22. Teman-teman, data ke-22 itu ada di sini. Nah, otomatis X ke-22 itu X ini berapa? 17 ditambah 0,75 X ke-23. X ke-23 juga ternyata masih ada nih teman-teman di sini. Karena apa? 2 tambah 2, 4, tambah 4, 8, tambah 18 itu masih mencangkup data ke-23. Berarti 17 kurangin 17 sama dengan 17 kurang 17, 0. 0 dikali 0,75 hasilnya 0. Maka 17 ditambah 0 hasilnya 17. Kita udah ketemu nih teman-teman bahwa Q1-nya itu 17. QR berarti apa rumusnya? Q3 dikurangin Q1. Q3-nya berapa? 19 dikurangin 17. Maka hasilnya 2. Nah, jadi jangkauan antar kuartil dari data tersebut yaitu 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu materi rata-rata harmonik. Terdapat soal jarak dari kota A ke kota B yaitu 150 km. Ayah berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam dan ayah pulang dari kota B ke kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Tentukan rata-rata harmoniknya. Perlu kita ketahui bahwa rata-rata harmonik mempunyai rumus N per sigma dari 1 per XI. Kita buat dulu. N-nya itu berapa? Karena kita mempunyai datanya itu 50 dan 30, berarti N-nya kita punya 2. Berarti X bar harmonik sama dengan N-nya berapa? 2 per sigma dari 1 per X. Karena kita punya datanya 50 dan 30, berarti kita jumlahkan 1 per 50 ditambah dengan 1 per 30 sama dengan, disamain aja ya teman-teman, disama dengan 2 per, kita samakan dulu penyebutnya, kita samakan jadi 150.
150 dibagi 50, 3 dikali 1, 3 ditambahin, miring ya? Berarti 2 per, kita samakan dulu penyebutnya, 50 dan 30 berapa? 150, berarti 150 dibagi 50, 3 kali 1, 3 ditambah 150 dibagi 30, itu 5 kali 1, 5. Sama dengan 2 per 3 tambah 5, 8 per 150. Karena dia pembagian, berarti kita akan pindahkan ke atas menjadi 2 dikali 150 dibagi 8. Di bagian dari 150 dibagi 4 yaitu 37,5. Jadi, rata-rata harmonik dari data tersebut yaitu 37,5. Soal selanjutnya kita akan membahas materi standar deviasi. Diberikan data 12, 11, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 2. Tentukan standar deviasinya. Sebelumnya, untuk dimasukkan ke rumus standar deviasi, kita harus mencari X-bar terlebih dahulu. Berarti X-bar dari total semua yaitu 70 per 10 sama dengan 7. Untuk X-barnya sama dengan 7. Kemudian kita akan membuat tabel untuk mempermudah kita dalam penghitungan. Kita bikin dulu X ini berapa, kita tulis semua. 12, 11, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 2. Untuk XI min X bar, berarti 12 dikurangin 7 berapa? 5, 4. Selanjutnya, setelah menentukan XI min X bar, berarti kita akan mencari XI min X bar kuadrat. Berarti tinggal hasil dari sini kita kuadratkan menjadi 25, 16, 4, 1, 0, 1, 1, 4, 9, 25. Dijumlahkan yaitu 86. Kita sudah ketemu nih teman-teman bahwa hasil dari X min X bar kuadratnya yaitu 86. Kita masukkan ke dalam rumus. S sama dengan akar dari X min X bar kuadratnya berapa totalnya? 86 dibagi N min 1. N ini berapa total semua data ini? N-nya 10. Berarti 10 dikurangin 1. Akar dari 86 dibagi 9 yaitu akar 9,5 yaitu 3,08 sekian. Jadi, standar deviasi dari data yang diberikan yaitu hasilnya 3,08. Oke teman-teman, nomor selanjutnya ini data untuk nomor 13 sampai nomor 15. Diberikan data X-barnya 70 dan X-nya 5. Tentukan peluang nilai siswa yang kurang dari 72. Nah, kita perlu ketahui bahwa untuk Z itu, mencari Z-nya itu yaitu XI min X bar dibagi S. Nah, kita cari dulu ya, karena dia tentukan peluang dari kurang X-nya itu kurang dari 72. Sebelumnya X ini kita akan ubah ke Z dengan rumus XI min X bar per S. Nah, kita cari dulu lah jika diubah ke Z itu menjadi berapa sih nilainya? Z sama dengan X ini berapa? X nya 72. 72 dikurangin X bar, 70 dibagi X nya berapa? 5. Dengan 2 dibagi 5 yaitu 0,4. Berarti jika diubah itu akan sama dengan peluang Z itu kurang dari 0,4. Nah, untuk mencari berapa sih nilai dari Z itu kurang dari 0,4, kita perlu melihat di tabel. Sesuai dengan di tabel bahwa nilai dari Z ini tuh kurang dari 0,4 itu berapa?
0,6554. Karena kita akan cari berapa persennya, berarti dikali 100%. 0,6554 dikali 100% yaitu 65,54%. Jadi peluang nilai siswa kurang dari 72 yaitu 65,54%. Oke teman-teman, untuk nomor 14 tentukan peluang nilai siswa yang lebih dari 72. Kita katakan dulu ya, peluang, berarti kita tulis dulu ya, peluangnya yaitu lebih, X itu lebih dari 72. Kita ubah ke Z ini. Berarti peluangnya sama dengan peluangnya. Selanjutnya kita ubah ke yang Z-nya. Peluangnya berarti Z kurang dari berapa? 0,4. Nah, karena dia nilainya itu yang lebih dari 72, maka rumusnya itu menjadi seperti ini. 1 dikurangin peluang dari Z, dia ubah yang asalnya dia lebih besar, kita menjadi lebih kecil dari 0,4. Sama dengan 1 dikurangi tadi berapa? Sudah ketemu di sebelumnya, hasilnya itu 60. Hasilnya itu 0,6554. Hasil pengurangan dari 1 dikurangi 0,6554 yaitu 0,3446. Kita ubahlah teman-teman, kita kali 100% untuk menemukan berapa persennya gitu. Berarti menjadi 34,46%. Jadi peluang nilai siswa yang lebih dari 72 yaitu 34,46%. Soal selanjutnya dengan data yang sama, tentukan peluang nilai siswa antara 72 dan 74. Sebelumnya kita tuliskan dulu peluangnya, yaitu tadi berapa di antara 72 dan 74? 72 X 74. Nah, kita ubahlah ini tuh ke yang Z ini. Maka akan menjadi 0,4 Z, kita perlu hitung 74. 74 itu berapa sih teman-teman? Kita hitung dulu ya. 74 dikurangi 70 dibagi 5 itu 4 per 5. 4 per 5 itu 0,8. Berarti Z-nya itu kurang dari 0,8. Nah, kita sudah mengubahkan teman-teman yang dari asalnya X menjadi Z. Kita lihatlah kalau digambar, kalau misalnya 0,4 kan datanya sampai sini ya teman-teman nih, sampai sini. Berarti datanya dari 0,4 ke sini kan. Nah, untuk yang 0,8 itu dari sini ke sini. Kita mau mencari nih tengah-tengah antara 0,4 dan 0,8. Berarti apa? Diselisih dari yang 0,8 dikurangi dengan yang punya 0,4. Berarti kalau kita tuliskan, berarti peluang dari Z itu kurang dari berapa? 0,8 dikurangin peluang dari Z kurang dari 0,4. Kita hitung peluang dari Z kurang dari 0,8, lihat di tabel itu berapa? 0,7881 dikurangin Z kurang dari 0,4. Seperti yang tadi berapa hasilnya? 0,6554. Tinggal kita kurangin 0,7881 dikurangi 0,6554. Hasilnya yaitu 0,1327. Nah, karena kita mau mencari persennya berapa, berarti kita dikali 100%. Berapa kalau dikali 100%? Yaitu 13,27%. Jadi, peluang nilai siswa antara 72 dan 74 yaitu 13,27%. Soal selanjutnya kita akan membahas koefisien variasi rasio antara simpangan baku dan rata-rata.
Terdapat soal, suatu perusahaan minyak melakukan survei pada 1.000 konsumen. Berapa jarak tempuh per minggu jika X berada 120 meter dan S-nya 9,6. Nah, kita mempunyai rumus di mana V sama dengan S per X bar dikali 100%. Kita tinggal substitusi ke rumus tersebut. Saya sama dengan S-nya berapa? 9,6 dibagi 120 dikali 100%. Kita ini coret hasilnya 9,6 dikali 10, 96. 96 dibagi 12 yaitu 8. Berarti hasilnya yaitu 8%. Jadi, jarak tempuh per minggunya yaitu 8%. Selanjutnya yaitu tentukan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Perlu kita ketahui bahwa hipotesis penelitian itu H0 itu tuh kita tuliskan rho sama dengan 0. Ini tuh pasti H0 itu rho-nya sama dengan 0 karena apa? Tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Nah, itu pasti rho-nya itu sama dengan 0. Dan untuk hipotesis statistiknya itu H1, rho-nya itu apa kita lihat? Terdapat hubungan positif. Kalau hubungan positif berarti rho-nya itu lebih dari 0. Terdapat hubungan positif antara X dan Y. Jadi jawabannya yaitu H0. Di sini tuh rho-nya pasti sama dengan 0 karena tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Dan untuk hipotesis statistiknya rho-nya itu lebih dari 0 karena apa? Dia mempunyai hubungan yang positif. Terdapat hubungan positif antara X dan Y. Teman, selanjutnya itu tentukan nilai statistiknya. Nah, untuk menentukan nilai statistiknya, kita harus membuat tabel yang berisi di mana ayahnya ini kita sebut X dan BB anaknya kita sebut Y. Untuk mendapatkan sigma X, sigma Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Jika sudah dibuat tabel untuk mempermudah penghitungan, kita selanjutnya disubstitusikan ke rumus ini, disebutnya R. Di mana R kita substitusi, N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya 8 berarti 8. Sigma X kali Y. Sigma X kali Y berapa ini? Sudah kita cari. 12.096,4 dikurangin sigma X dikali sigma Y. Sigma X berapa? 1491 dikali 65,2 per, kita lihat substitusi lagi yang bawahnya. Ini akar berapa? N-nya berapa? 8. Jadi kalau misalnya kita makanya sigma, berarti ini sigma. Nah, untuk yang sigma X kuadrat, itu kita makanya ini sigma X kuadrat. Berapa ini? Kita tulis. Dikurangin. Nah, teman-teman, untuk yang sigma X dikuadratkan, berarti kita makanya yang sigma X ya. Tapi kita kuadratkan, berarti jadinya 491 kita kuadratkan. Itu kita kali lagi dengan M. Ini berapa? 8
sigma Y kuadrat. 538,5 dikurangin berapa? Sigma Y dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan. Berarti kita hapus saja teman-teman karena sudah. Berapa? 65,2 kita kuadratkan. Nah, setelahnya kita hitung dari awal, kita hitung, dan ini kita hitung dulu. Setelah itu, setelah mempunyai hasil ini, kita akarkan berapa hasilnya. Nah, setelah kita jumlahkan, ini kita hitung dulu 8 dikali yang ini berapa, dikurangin hasil dari kalian ini, dibagi akar dari, kita hitung satu-satu. Ini kan ada tanda kurung ya teman-teman. Nah, ini tuh kita kalikan dulu, udah nemu hasilnya, baru kita kalikan dengan hasil di sini. Berarti hasilnya yaitu R sama dengan jumlah yang di atasnya itu R itu minus 442 dibagi dengan akar dari yang ini, dimana setelah kita hitung hasilnya yaitu minus 0,3. Jadi nilai statistiknya yaitu minus 0,3. Kita akan mencari nilai kritis. Nilai kritis itu berarti kita lihat dulu lah dia X berapa. X-nya kan 10%. Berarti kalau kita ubah ke bilangan biasa itu menjadi 0,1. Untuk derajat bebasnya V sama dengan N kurangin 2. Ini tuh pasti ya teman-teman. V ini tuh pasti sama dengan N dikurangin 2. N-nya berapa tadi? Jumlah data yang ini 8. Berarti V-nya sama dengan 8 kurangin 2 sama dengan 6. Nah, untuk CG-nya ini berarti 100% dikurangin apa? Berapa? Ini X berapa? 10%. Berarti jadi 90%. Seperti itu teman-teman. Untuk X-nya itu kan 100%, berarti 100% jadi 0,1. Untuk derajat bebasnya V-nya itu sama dengan N-2. N-2 berapa? 8 dikurangin 2, 6. Dan untuk CG-nya dari 100%, kita kurangin lah, karena dia 10%, kurangin 10%, menjadi 90%. Selanjutnya, kita akan mencari kriteria pengujian dua keputusan. Untuk rumusnya yaitu T itu sama dengan R akar N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Nah, tadi kan kita udah menemukan ya R-nya itu berapa sebelumnya. Berarti T hitungnya R berapa? Min 0,305 akar N-nya berapa tadi N? 8 dikurangin 2 dibagi 1 dikurangin min 0,305 kuadrat. Kita hitung teman-teman. Kan tadi sudah disubstitusikan ya ke rumus T hitung. Min 0,305 dikali akar 8 dikurangin 2 dibagi 1 dikurangin min 0,305 dikuadratkan. Kita hitung, ini tetap min 0,305. Kita hitung nih, 8 dikurangin 2, 6 dibagi hasil dari ini berapa? Akar 6,622. Nah, berapa nih hasil dari akar 6,622? Hasilnya yaitu 2,573. Berarti selanjutnya itu tinggal dikalikan dengan min 0,305. Hasilnya yaitu minus 0,784. Jadi, kriteria pengujian dua keputusan yaitu hasilnya minus 0,784.